ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil Systematic Literature Reviews dari artikel berjudul Systematic Literature Reviews, Sistem Merit dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, yang ditulis oleh Tri Raharjanto pada tahun 2019. Kami memilih artikel ini karena sistem merit merupakan salah satu isu penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Melalui sistem merit, diharapkan proses rekrutmen, promosi, dan pengelolaan ASN dapat berjalan secara profesional, transparan, serta bebas dari praktik nepotisme. Berikut hasil pemaparan kami berdasarkan isi artikel tersebut. Sistem merit di dunia MSDM ini pada dasarnya bukanlah hal baru. Namun, di negara Indonesia itu bisa tergolong baru, jadi masih terdapat banyak plus minusnya. Sistem ini mulai diterapkan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Sistem ini bertujuan menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi dan kinerjanya, bukan dari hubungan pribadi ataupun kepentingan politik. Raharjanto sendiri menjelaskan bahwa sistem merit di sektor publik penting karena birokrasi adalah instrumen utama dalam mencapai tujuan negara. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan sumber daya manusia yang menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan hubungan pribadi ataupun faktor politik dan faktor-faktor lainnya. Namun karena sistem ini masih baru di Indonesia, banyak muncul dinamika dan tantangan dalam penerapannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua hal utama, yaitu yang pertama, bagaimana konsep sistem merit ini dalam manajemen sumber daya manusia sektor publik. Dan yang kedua, mengetahui bagaimana penerapan sistem merit di luar negeri sebagai perbandingan. Jadi kita membandingkan antara sistem merit di luar negeri dengan di Indonesia. Penulis berharap hasil kajian ini dapat memberikan gambaran kompetensi atau gambaran konseptual sekaligus praktikal dalam menerapkan merit system di birokrasi Indonesia. Bagian kedua yaitu metodologi Systematic Literature Review. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review atau disingkat menjadi SLR. SLR merupakan metode kajian pustaka yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terukur untuk mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan ilmiah yang relevan terhadap suatu topik penelitian. Dalam artikel ini, Raharjanto mengikuti 3 tahap utama dalam SLR, yaitu planning, conducting, dan reporting. Pada tahap planning, penulis menentukan pertanyaan penelitian utama, yakni mengenai konsep dan implementasi sistem merit dalam manajemen SDM publik. Tahap conducting dilakukan dengan menelusuri literatur dari berbagai jurnal dan buku melalui halaman Google Scholar, menggunakan kata kunci merit system dan human resource management. Hasilnya diperoleh 86 literatur yang terdiri dari 56 jurnal internasional, 2 jurnal nasional, serta 28 buku terbitan nasional dan internasional. Selanjutnya, pada tahap reporting, seluruh temuan disintesis dan disajikan menjadi satu artikel ilmiah yang komprehensif. Dengan metode ini, penulis mampu menyajikan pandangan menyeluruh mengenai bagaimana sistem merit dikembangkan di berbagai negara dan relevansinya untuk konteks Indonesia. Selanjutnya, konsep sistem merit dan meritokrasi. Sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia merupakan pendekatan yang menempatkan kompetensi dan kinerja pegawai sebagai dasar utama dalam proses rekrutmen, penempatan, promosi, dan pemberian penghargaan. Konsep ini berangkat dari teori birokrasi modern Max Weber yang menekankan pentingnya profesionalisme, rasionalitas, dan aturan yang impersonal dalam organisasi pemerintahan.
Ungu dan Broto Harsojo 2003 menyebut sistem merit sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan prestasi kerja. Beberapa ahli memperkuat konsep ini seperti Castilla dan Bernard 2010 yang menyatakan bahwa merit system menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan gender, ras, atau koneksi politik, dan Low 2013 yang menegaskan bahwa meritokrasi menolak patronase, korupsi, dan ketidakmampuan. Namun, penulis juga menyoroti bahwa definisi merit tidak bisa bersifat universal. Amartya Sen 2000 menyebut bahwa konsep merit akan selalu bergantung pada sistem nilai dan budaya di setiap negara. Artinya, implementasi sistem merit harus menyesuaikan dengan konteks sosial dan politik masing-masing organisasi publik. Secara umum, meritokrasi diartikan sebagai sistem penilaian yang memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi dan menjadikan kinerja sebagai ukuran utama dalam setiap keputusan manajerial. Dengan kata lain, merit system bukan sekedar teknis administratif, tapi mencerminkan nilai keadilan dan profesionalitas dalam birokrasi politik. Selanjutnya ada penerapan sistem merit di luar negeri. Raharjanto melakukan review terhadap berbagai studi internasional mengenai penerapan sistem merit di sektor publik. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda tergantung pada struktur politik, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. Di Amerika Serikat, merit system sudah diterapkan sejak tahun 1980-an sebagai bagian dari reformasi birokrasi besar. Seleksi dan promosi pegawai didasarkan pada kinerja dan bukan kompetensi, bukan masa kerja atau hubungan politik. Sistem karir bersifat terbuka sehingga pegawai dari luar instansi pun dapat mengikuti seleksi jabatan tertentu. Di Eropa Barat seperti Denmark dan Inggris, merit system dikembangkan dengan konsep outcome-based accountability, yaitu menilai pegawai berdasarkan hasil kerja, bukan sekedar proses administrasi. Selain itu, penilaian publik turut dilibatkan dalam evaluasi penjabat untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan di Amerika Latin, seperti Ekuador dan Republik Dominika, sistem merit digunakan untuk menekan intervensi politik dan meningkatkan stabilitas karir pegawai negeri. Dari berbagai praktik tersebut, Raharjanto menyimpulkan bahwa penerapan merit system yang berhasil selalu ditopang oleh sistem evaluasi kinerja yang transparan, partisipasi publik, dan komitmen politik yang kuat. Meskipun konsep sistem merit sangat ideal, implementasinya di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menghadapi banyak tantangan. Raharjanto menekankan bahwa lingkungan politik dan budaya birokrasi merupakan faktor paling berpengaruh terhadap keberhasilan merit system. Di banyak negara berkembang, birokrasi masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan budaya patronase, yang membuat penerapan merit system seringkali tidak berjalan murni. Penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa keberhasilan merit system sangat bergantung pada dukungan politik, kepercayaan publik, dan kualitas kepemimpinan birokrasi. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, sistem merit berhasil karena disertai dengan mekanisme penilaian kinerja yang adil dan partisipatif. Namun, di negara seperti Ekuador atau Republik Dominika, pelaksanaannya masih lemah karena kurangnya komitmen pemerintah dan masih kuatnya intervensi politik. Kondisi yang sama juga terlihat di Indonesia. Proses rekrutmen dan promosi jabatan masih dipengaruhi oleh patronase politik dan praktik nepotisme, sehingga belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi dan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa praktik favoritisme dan nepotisme masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan objektif. Selain itu, kurangnya komitmen pejabat publik, rendahnya integritas, serta lemahnya pengawasan dan transparansi sistem evaluasi turut menjadi faktor penghambat lainnya. Untuk konteks Indonesia, penerapan merit system memang merupakan langkah maju pasca reformasi ASN. Namun, agar sistem ini benar-benar efektif, dibutuhkan komitmen politik jangka panjang, pengawasan publik yang kuat, dan budaya birokrasi yang menjunjung integritas serta keadilan. Raharjanto menyimpulkan bahwa sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia adalah sistem yang menempatkan kompetensi dan kinerja sebagai dasar utama dalam seleksi dan promosi pegawai. Tidak ada satu desain universal
karena setiap negara akan menyesuaikan dengan sistem sosial, politik, dan budaya masing-masing. Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem merit merupakan kunci penting dalam membangun birokrasi yang profesional, adil, dan bebas dari intervensi politik. Namun, keberhasilan sistem ini tidak hanya ditentukan oleh regulasi, melainkan juga oleh komitmen moral dan integritas pejabat publik dalam menolak praktik nepotisme dan favoritisme. Sebagai generasi muda, kita diharapkan mampu menumbuhkan budaya kerja yang objektif dan transparan dalam setiap proses pelayanan publik.